Terkait dengan teror penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat. Untuk hal ini kita akan mengonfirmasi terkait dengan identitas pelaku bersama dengan Kombes Pol Zahwani Pandra yang merupakan Kabid Humas Polda Lampung. Selamat sore Pak Pandra. Selamat sore Mbak Dia. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung Pak di Breaking News Metro TV. Pak Pandra, terkait dengan identitas pelaku yang sementara kami dapatkan berinisial M, berumur sekitar 60 tahun. Terkait dengan hal ini apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Lampung terkait untuk mencari tahu isi identitas dan juga motif dari pelaku Pak? Ya baik, ya pertama-tama kita turut prihatin atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Mei 2023 di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, di mana kejadian pada pukul 11 tersebut tentunya kepolisian daerah Metro Jaya telah mengungkap ataupun telah melakukan penyelidikan, dan kami dari kepolisian daerah Lampung tentunya dengan respon cepat akan melakukan penyelidikan terhadap identitas yang patut diduga adalah warga masyarakat dari wilayah Lampung. Dari informasi yang kami dapat tadi, konfirmasi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Renold Hutagaluh, dijelaskan bahwa patut diduga pelaku yang melakukan aksi penembakan di kantor MUI Jakarta tersebut, dari data identitas yang kami dapatkan itu adalah atas nama tersangka M yang memang berusia di atas 60 tahun dan memang beralamat atau berdomisili di wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Adapun dari catatan kriminal yang kami dapatkan dari identitas M tersebut adalah adanya catatan kriminal berupa yang bersangkutan ini pernah menjalani hukuman dalam kasus pengerusakan di salah satu objek vital, yaitu kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu sekitar tahun 2016, di mana terhadap tersangka atau terpidana ini merupakan residivis yang sudah menjalankan hukumannya, dan dalam kasus tersebut tersangka atau terpidana ini sudah melakukan aksinya, yaitu hal yang sama, mengaku sebagai seorang yang mewakili Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah kira-kira, Maria. Baik, jadi ini bukan kali pertama M ini mencoba melakukan aksi teror ya. Sebelumnya sudah pernah melakukan pengerusakan objek vital di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung. Betul begitu, Pak Pandra? Iya, betul. Itu dari catatan kita yang kami dapat. 2016, tahun 2016. Dan saat itu pelaku sudah pernah dipenjara berapa lama, Pak? Ya, di penjara dalam pengerusakan itu adalah tentunya 5 bulan. Baik, dan untuk sejauh ini terkait dengan identitas pelaku yang sementara sudah didapatkan oleh kepolisian daerah Lampung, bahwa pelaku ini ternyata residivis dan pernah dipenjara. Apakah saat ini kepolisian daerah Lampung juga sudah menyelidiki asal-usul pelaku, tinggal di mana, kemudian keluarga dan lain sebagainya? Jadi pasca kejadian langsung dari kepolisian daerah Polda Metro Jaya dan Polda Lampung secara sinergitas tetap kami dari Polda Lampung melakukan upaya backup penyidikan terhadap yang patut diduga sebagai pelaku yang melakukan aksi di kantor MUI ini. Dan proses tersebut saat ini tengah berjalan, Mbak. Baik dari Polda Lampung kemudian dari Polres Pesawaran juga demikian saat ini melakukan penyelidikan bagaimana habitual action ataupun bagaimana data-data ataupun kebiasaan daripada patut diduga pelaku tersebut di wilayah Kabupaten Pesawaran, atau sesuai dengan alamat, sesuai dengan nomor induk kependudukan tersebut. Begitu, Mbak. Adakah laporan sementara yang Bapak dapatkan, Pak, terkait dengan kegiatan ataupun aktivitas yang diduga saat ini dilakukan oleh pelaku sebelumnya, begitu? Ya, ini tengah berlangsung, Mbak. Jadi kami mohon waktu karena kami juga harus mengumpulkan alat bukti yang ada, kemudian data-data yang ada. Tapi untuk kecepatan informasi, tentunya hasil konfirmasi dengan petugas di lapangan ataupun dari informasi yang kami dapatkan memang demikian. Salah satunya memang warga dari Lampung dan memang berasal sesuai nomor induk kependudukan. Ya, kami dapatkan datakan dari Kabupaten Pesawaran sesuai dengan nomor induk kependudukan tersebut. Mungkin itu, Mbak. Untuk sementara nanti update akan kami sampaikan untuk informasi lebih lanjut. Demikian.
Baik, Pak Pandra, karena pelaku ini sudah kedua kali melakukan aksi teror dan sama motifnya itu mengaku sebagai nabi. Saat di penjara sebelumnya, itu adakah hal-hal yang diselidiki oleh pihak kepolisian daerah Lampung, misalnya pelaku ini mengalami gangguan jiwa atau mungkin ada sakit yang lainnya begitu, karena pelaku juga saat ini sudah meninggal dunia setelah sebelumnya dikatakan pingsan. Nah, adakah riwayat-riwayat kesehatan yang Bapak ketahui terkait pelaku, Pak? Ini saya akan katakan, Mbak, kami hanya untuk mempercepat informasi, tentunya proses daripada penyidik tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan, semua yang berkaitan terhadap pelaku yang diduga sebagai pelaku, kami akan dalami dan nanti akan sampaikan kepada publik bagaimana perkembangan lebih lanjut. Mungkin itu, Mbak, sementara. Baik, kami memahami Pak, jika nantinya ada perkembangan lebih lanjut. Yang kami tanyakan adalah yang sebelumnya, yang diamati oleh kepolisian daerah Lampung saat pelaku dipenjara di kasus yang hampir serupa, yaitu saat pengerusakan objek vital Dewan Wakil Rakyat Daerah. Nah, waktu itu apakah pelaku menunjukkan ada memiliki kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan baik secara fisik maupun psikisnya, Pak? Ini yang kami cuma berdasar catatan daripada kriminal sebatas itu. Tapi kalau memang nanti ada rekam medis dan lain sebagainya, tentu nanti di kemudian ataupun pada saatnya nanti kami akan sampaikan. Yang penting kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Tentang data-data tersebut proses sedang berjalan. Mohon waktunya. Mungkin itu, Mbak. Kemudian apalagi Pak terkait data-data yang bisa Bapak berikan terkait dengan pelaku ini, mungkin boleh diulang sekali lagi bagi pemirsa yang juga baru saja menyaksikan terkait dengan identitas pelaku, bahwasannya pelaku ini juga sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman kasusnya dan juga di tahun berapa, silakan Pak Pandra. Ya, perlu saya sampaikan di sini bahwa patut diduga sebagai pelaku ini adalah dengan inisial M, di mana berusia pelaku ini adalah berusia sekitar 60 tahun lebih yang beralamat ataupun berdomisili di wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Adapun dari catatan kriminal yang kami mendapatkan dari database catatan kriminal tersebut, pelaku atas nama M ini sudah pernah melakukan aksi pidana atau suatu perbuatan melanggar hukum pidana, yaitu di pasal 406. Di mana pelaku ini telah melakukan aksi pengrusakan terhadap salah satu objek vital yang ada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan modus yang sama, yaitu mengaku sebagai seorang wakil dari Nabi Muhammad SAW, dan dengan keyakinan itu dia melakukan perlawanan dan melakukan pengrusakan. Mungkin begitu, Mbak. Sementara itu bisa kami sampaikan. Dan saat ini kepolisian daerah Lampung melakukan backup penyidikan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan tadi kami sudah mendapat konfirmasi langsung dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung melalui Kombes Dr. Renold Hutagalung. Begitu, Mbak. Baik, bisa kembali diinformasikan Pak kepada kami saat itu pelaku tahun berapa, kemudian di penjara berapa lama? Baik, jadi pelaku dari catatan kriminal yang kami dapatkan pada tahun 2016, pelaku telah dihukum 5 bulan dengan kasus pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu adanya pengerusakan pada objek vital di kantor DPRD Provinsi Lampung tahun 2016 dan sudah dihukum, dan pelaku mengaku dirinya sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW. Begitu, ada Mbak. korban jiwa tidak Pak di tahun 2016 itu? Untuk sementara baru data itu yang kami sampaikan, belum ada data-data yang lain. Kami hanya melihat dari database catatan kriminalitas yang sudah dilakukan. Nanti perkembangannya secara bersamaan kami update. Sementara dua informasi itu yang bisa kami sampaikan kepada publik, Mbak. Baik, Pak Pandra, kami mencoba menggali lebih lanjut karena memang kasus ini juga masih terus bergulir, Pak, dan ini juga merupakan aksi teror yang juga cukup menggemparkan, begitu ya, karena ada di kantor pusat, salah satu kantor pusat agama, begitu ya.
MUI Pusat. Nah, Pak Pandra, jadinya kami ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus pelaku saat itu. Kalau di tahun sekarang, saat ini ada 2 korban luka, begitu ya Pak ya. Apakah sebelumnya juga ada korban luka di kantor Dewan Wakil Rakyat Daerah Lampung saat itu? Ya, sementara kami hanya mengecek sampai database-nya seperti itu dulu, Mbak. Apa yang sudah dilakukan, apakah adanya suatu korban dan lain sebagainya, nanti kami akan secara detail akan kami sampaikan. Kami hanya mengecek terhadap data, terhadap identitas, kemudian dari kartu tanda penduduk yang sesuai dengan nomor induk kependudukan, kami cek, cross check, dan juga catatan kriminal. Apa yang dilakukan pada saat itu yang kami sampaikan. Tapi kalau apakah ada korban dan lain sebagainya, nanti pada pengembangan daripada proses penyelidikan yang kami lakukan akan kami sampaikan kepada publik. Mungkin itu, Mbak. Baik, Pak Pandra, terkait dengan keluarga pelaku, apakah juga sudah diselidiki? Ya, ini penyelidikan ini tidak sebatas hanya identitas saja, tetapi nanti kami akan lakukan penyelidikan maupun penyelidikan secara mendalam. Artinya bagaimana pelaku, kemudian bagaimana keluarga, bagaimana perilaku sehari-hari dan sebagainya, itu merupakan dari rangkaian penyelidikan kami, dan tentunya itu yang tengah atau saat ini yang tengah kami lakukan. Begitu, Mbak.